Dadang buaya, preman kampung bernyali buaya. PRT ngamuk, majikan dihajar pakai galon. Viral, kerumunan jelang penutupan Giant. Pelaku tawuran, komplotan curanmor bersenjata api. Ratakan. Iya, assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Selain berita utama tadi, beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip artis terupdate kami sajikan dalam Merah Putih Peristiwa. Pemirsa, viral video preman kampung di Garut, Jawa Barat mengamuk di depan kantor Koramil dan markas Polsek Pamengpeuk. Preman yang dipanggil dengan sebutan Dadang buaya itu punya nyali seperti buaya. Ya, seperti tidak ada takutnya, dia bawa senjata tajam mengejar anggota TNI yang kabur ke markas Koramil. Ini adalah video yang viral di media sosial. Dadang buaya yang pakai topi dengan kemeja kotak-kotak sedang dihalang-halangi sejumlah orang. Dadang buaya mengamuk di depan markas Koramil sembari memaki dengan kata-kata dalam bahasa Sunda kasar. Dia sedang mengejar seorang anggota TNI yang kabur masuk ke dalam markas Koramil. Bahkan, Dadang sampai mengeluarkan senjata tajam dari mobilnya. Jadi sebelumnya Dadang buaya dan teman-temannya melakukan pemerasan terhadap seorang warga. Nah, si warga itu ternyata punya keluarga seorang anggota TNI yang bertugas di Kodim 0508 Depok. Pas kebetulan keluarganya itu sedang berkunjung ke Garut. Mengadulah warga itu sudah diperas Dadang buaya CS. Bukannya gentar, Dadang buaya malah membuat kabur anggota TNI itu menyelamatkan diri ke markas Koramil. Oke, nyalinya emang gede juga Dadang ini. Saya kalah nih sama Dadang ya. Tapi memang kamu buaya ya? Sebentar, kalau yang saat ini kayaknya buaya darat deh. Oh iya. Tapi kok bisa ngesot juga nggak kayak Dadang buaya? Nanti kita coba deh. Nanti ya. Nanti setelah ini kita coba ya MC ya. Oke, Oke, pemirsa, oke. kita ke informasi selanjutnya. Seorang pembantu rumah tangga di Cengkareng, Jakarta Barat menganiaya majikannya. Ya, dia mencakar dan memukul majikannya dengan keranjang sampah sampai galon air mineral. Gara-garanya nih, si pembantu ini kesal karena sering dimaki dengan kata-kata kasar oleh majikannya itu. Dalam rekaman CCTV, pembantu rumah tangga berinisial NN berusia 32 tahun nampak sedang memaki majikannya yang sedang duduk di kursi meja makan. NN terlihat berusaha memukul dan mencakar. Dalam potongan rekaman lainnya, NN juga terlihat berusaha menyerang majikannya yang sudah masuk ke dalam kamar. NN mengambil keranjang plastik dan berusaha memukul sang majikan. Pemirsa, di Manado, Sulawesi Utara ada seorang pria yang bunuh diri dengan melompat dari kamar hotel. Aksi bunuh diri ini terjadi 2 jam jelang pernikahannya. Duh, tragis banget sih. Lalu kira-kira apa motifnya? Tangis keluarga pecah saat menyaksikan Gerard Valensuatan 30 tahun sudah tergeletak tak bernyawa di lantai Hotel Peninsula Manado, Sulawesi Utara. Korban yang masih mengenakan baju pengantin ini diduga bunuh diri dengan melompat dari lantai 7 kamar hotel. Pemirsa, terbakarnya kapal motor Karya Indah di Maluku Utara mengungkap fakta adanya perbedaan jumlah penumpang dengan manifest kapal. Sesuai data di manifest tercantum ada 181 penumpang dan 14 awak kapal. Namun ternyata jumlah penumpang jauh lebih banyak lagi. Lalu apa yang menjadi penyebab kapal itu terbakar di laut lepas? Berikut liputannya.
kapal masuk. Beginilah detik-detik suasana mencekam saat kapal motor Karya Indah sedang dilalap api di perairan Pulau Limba Matola, Maluku Utara pada Sabtu lalu. Para penumpang sibuk mengenakan pelampung untuk terjun ke laut. Sementara dari bagian tangga bawah kapal sudah keluar asap yang menandakan kobaran api kian mendekat. Saat itu kapal sedang dalam pelayaran dari Ternate menuju Sanana. Api mulai berkobar 1 jam sebelum kapal itu tiba di pelabuhan Sanana. Dan momen ini saat sebagian penumpang sudah terjun ke laut. Ya pemirsa, di daerah Jawa sana lagi viral truk oleng. Jalanan lurus tapi sopirnya sengaja kendarai truk berkelok-kelok sampai oleng. Yang pasti aksi mereka sangat berbahaya, bisa mencelakakan orang lain juga. Ya, bukan cuma sopir truk pria, polisi bahkan sempat menghentikan truk oleng yang dikemudikan gadis berhijab berusia 16 tahun. Ya, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bahkan sampai melongo. Dia kaget ketika menanyakan bocah-bocah cita-citanya kalau sudah besar mau jadi apa. Jadi supir truk oleng katanya. Visi setut, misi oleng, visi misi setut oleng. Don't play bos. Inilah aksi berbahaya yang dilakukan oleh seorang supir truk di daerah Lumajang, Jawa Timur yang viral di media sosial. Dalam video, tampak truk bak terbuka yang dipenuhi penumpang itu ia kemudikan secara ugal-ugalan. Terlihat, truk meluncur meliuk-liuk dengan kecepatan tinggi di jalanan. Selain membahayakan sopir dan penumpangnya, aksi tersebut tentulah juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Aksi truk oleng juga terjadi di Madiun, Jawa Timur. Pengemudinya bahkan masih sangat belia, seorang gadis berhijab yang baru berusia 16 tahun. Truk bermuatan penuh itu ia kemudikan secara ugal-ugalan di jalan tol. Terlihat, aksi berbahaya itu juga tengah direkam oleh seorang pengendara motor. Selang beberapa saat kemudian, truk yang dikemudikan sang gadis menabrak trotoar di eksit tol Gumpil hingga as rodanya patah. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Jangan oleng begitu dong. Iya. Yang berbahaya justru hati saya loh yang zina. Waduh, luar biasa. Oke, dan pemirsa tentunya jangan kemana-mana. Ini ada sopir taksi online di Banten yang ditembak begal berkali-kali yang malah nantang duel. 4 pelakunya kabur ketakutan. Ya, dan tentunya jangan kemana-mana, beritanya setelah yang satu ini. Anda kembali bergabung bersama kami dalam Merah Putih Peristiwa. Ya, pemirsa, jelang penutupan Pasar Swalayan Giant di berbagai daerah diserbu pengunjung. Ya, video membeludaknya pengunjung langsung jadi viral di dunia maya. Yes, masalahnya banyak yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Beginilah suasana kepadatan pengunjung di pintu masuk Pasar Swalayan Giant di Serang, Banten. Mereka berebut ingin berburu barang yang diobral besar-besaran. Lantaran begitu banyaknya pengunjung yang ingin masuk, petugas akhirnya memberikan nomor antrian agar mereka dapat masuk bergantian. Namun karena begitu banyaknya orang yang datang, membuat suasana jadi sedemikian padat. Akibatnya, tidak ada jaga jarak antar sesama pengunjung. Pihak kecamatan langsung memberi teguran kepada pengelola Giant agar membatasi jumlah pengunjung. Aksi kekerasan oleh petugas terhadap warga belakangan viral di media sosial. Di Kabupaten Sika, NTT, seorang oknum anggota TNI menampar petugas SPBU karena tidak mau antre isi bensin. Sementara di Sabang, Provinsi Aceh, oknum anggota Satpol PP terekam kamera saat menampar seorang pedagang yang berjualan di jalanan. Inilah video yang memperlihatkan seorang anggota TNI berseragam lengkap menampar petugas SPBU Waipare, Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dalam video terlihat, petugas SPBU meminta maaf setelah ditampar oknum tersebut.
Disebutkan bahwa pelaku menampar petugas SPBU karena tidak mengizinkan dirinya mengisi bensin tanpa antri. Ya, MZ dan juga Intan, warga di Binjai, Langkat, Sumatera Utara ini lagi diteror. Nah, Teror apa siapa yang tuh? meneror? siapakah itu? Kolor ijo. Kolor ijo, guys. Kolor hijau. Yes. Iya, betul banget pemirsa. Jadi pria misterius itu terekam CCTV sedang mengintip jendela pasangan suami istri muda. Nah, anehnya meski disebut-sebut kolor hijau, namun kenyataannya di CCTV pelaku tidak pakai kolor. Serius? Serius? Masa sih? Ini dia informasinya. Mungkin lebih tepatnya kolor setan. Karena dalam rekaman CCTV, pria misterius yang disebut kolor ijo itu tak pakai kolor alias bugil. Kejadiannya 23 Mei lalu, sekitar jam 4 subuh, di rumah salah satu warga di Jalan Bakti, Dusun 1, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Oke, sekarang kita tes dulu. MZ berdiri. Berdiri. Coba berdiri. Kenapa? Pengen nanya, pakai kolor nggak? Ya. Jangan, nanti Pak. bisa viral MZ ini kalau nggak Ntar pakai jadi kolor kolor. hijau tak berkolor juga dia. Udah. Ya, kita ke informasi selanjutnya nih pemirsa. Seorang sopir taksi online di Lebak, Banten ini berhasil menggagalkan kawanan begal yang berusaha merampas mobilnya. Ya, meski diberondong 10 tembakan, sang sopir masih sempat menantang 4 pelakunya duel 1 lawan 1. Gentar, para begal itu kemudian lari tunggang langgang. Epi Hanapi, driver taksi online asal Kota Serang, Banten, di antara rekan-rekannya mendatangi Polres Lebak, melaporkan peristiwa pembegalan yang dialaminya. Luar biasanya, Epi Hanapi berhasil mempertahankan mobilnya meski sempat diberondong 10 tembakan. Tak hanya itu, Epi bahkan membuat 4 pelaku lari tunggang langgang setelah berhasil keluar dari mobil dan menantang duel para pelaku 1 lawan 1. Pemirsa, Sultan Andara Raffi Ahmad jalin kerjasama dengan Persija Jakarta. Beritanya setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Merah Putih Peristiwa. Pemirsa, lagi ramai nih soal kompetisi sepak bola yang semakin menarik. Ya, bener banget, dari artis hingga anak presiden ini melirik sepak bola. Sebut saja ada Raffi Ahmad, ya presenter Raffi Ahmad ini yang meminang Cilegon United yang kini menjadi Rans Cilegon FC, dan juga Kaisang Pangarep yang berinvestasi di Persis Solo. Wow, makin seru dong ya, apalagi kompetisi Liga 1 dan Liga 2 akan digelar tahun ini. Sepak bola termasuk salah satu olahraga paling populer di dunia. Tak terkecuali para selebritis. Mereka yang hobi sepak bola membentuk klub bernama Selebritis FC, terdiri dari kumpulan para artis termasuk mantan pesepak bola. Tak disangka, berawal dari hobi sepak bola, sejumlah pesohor Indonesia melebarkan sayap bisnisnya di dunia sepak bola. Raffi Ahmad menunjukkan minat terjun di sepak bola Indonesia. Ia bersama sahabatnya, Rudy Salim, mengakuisisi Cilegon United yang kini menjadi Rans Cilegon FC. Suami Nagita Slavina membuat gebrakan. Ia mendatangkan sejumlah nama top sepak bola Indonesia, sebut saja Hamka Hamzah, Christian Gonzalez, dan Patrick Wanggai. Ya guys, Intan dan juga Deba, kalian Yes. ikutin gak ini kisah cintanya Lesti dan juga Rizky Bilar? Kenapa tuh? Nah, ini ternyata nih pemirsa, teka-teki kepastian Rizky Bilar dan Lesti Kejora ke jenjang pernikahan akhirnya terjawab. Ya, betul MZ. Dipastikan Bilar akan melamar pujaan hatinya Lesti Kejora pada Minggu 13 Juni 2021. Dan kabarnya nih pemirsa, lamaran disiarkan di salah satu stasiun televisi nasional. Memang lagi musim kali ya, artis nikah disiarkan di televisi. Sebelumnya sudah ada Atta Aurel dan juga Ivan Seventeen dan Citra Monica. Jangan sampai menyanyiakan Lesti ini. Tapi justru yang saya lihat nggak ada pernikahan. Kalau menikah juga mereka cuma sebentar. Heboh,
Prama Bayu menyebut usia pernikahan Rizky Bilar dan pedangdut Lesti Kejora tak akan langgeng. Bayu memperkirakan pamor Lesti Bilar menurun dan penyebab perceraian karena orang ketiga. Lebih jauh, Bayu menerangkan bahwa Lesti pembawa hoki bagi Bilar. Justru setelah menikah, mereka sedikit agak menurun dan justru malah bisa cerai. Oh, perceraian karena? Karena ada pihak ketiga. Gitu, jadi nanti rezekinya juga justru akan. Itu dari pihak siapa pihak ketiga itu? Dari pihak rezeki. Oh. Kalau Lesti sih orangnya termasuk orang pakem. Siap-siap hari patah hati nasional ya guys ya. Udah. Pokoknya kita doain semoga lancar, mau tunangan sampai pernikahan juga. Semoga kita diundang ya bertiga ya. Harus. Ya, jadi MC-nya nggak apa-apa. Betul. Pemirsa jangan beranjak dulu karena setelah ini kita kembali dalam segmen Zona Merah. Pelaku tawuran, komplotan curanmor bersenjata api, Ratakan. Ya, pemirsa, jajaran kepolisian tak hentinya memberantas aksi pencurian sepeda motor, apalagi pelaku yang menggunakan senjata api saat beraksi. Betul sekali MZ, terlihat bagaimana polisi mengejar para pelaku yang mencoba melarikan diri. Ada Deba juga nih yang ikut dalam pengajaran. Pasti tegang ya, Deb? Iya, tegang banget aku tuh. Apalagi polisi sampai melepaskan tembakan peringatan ke udara. Wow. Wah, luar biasa. Iya, dan tentunya pemirsa, penangkapan para pelaku tawuran yang membawa celurit panjang ini juga terlihat seru pastinya. Nah, langsung saja kita simak aksi para polisi dalam Zona Merah. Mohon izin, Komandan, izin melaporkan target kita terlihat satu motor warna pink, 2 orang yang nyetir pakai jaket sweater biru, yang bonceng pakai kaos hitam. Oke, terus di surveillance dulu, nanti kita mendekat ke situ, Kak. Siap, 86, Komandan. Jangan sampai hilang, Kak, jangan sampai hilang. Siap. Ada informasi bahwa pelaku ini udah turun, mau main lagi dari persembunyiannya itu. Jadi kita harus buru-buru sergap. Baik, selamat pagi rekan-rekan. Ini kita harus buru-buru. Target yang kita intai dari Indramayu, dari informasi di lapangan sudah turun, akan melakukan aksinya di wilayah kita dugaan. Ciri-ciri pelakunya seperti apa, Pak Kanit? Siap, Komandan. Ciri pelaku menggunakan sweater warna abu-abu, menggunakan kaos warna hitam, berboncengan, pakai motor warna pink, hitam, kemudian pakai helm kuning, Komandan. Itu dari informasi Kanit. Diperkirakan jalur yang dilewat ini adalah jalur utama dari pelaku untuk turun ke wilayah Cirebon. Pastikan betul ciri-ciri yang disampaikan Kanit. Ketika itu sudah benar pasti, segera kita sergap. Paham ya, 86? Siap. Cepet. Kemana nih?
Satu lagi mana, Pak? Di depan, Pak, di depan. Ini. Ada ini. Wah, bawa. Ada. Oh, senjata nih. Geledah. Diam. Jarap. Bawa. Non. Bisa beraksi nih Bang, udah bawa senjata begini ya. Handphone. Sama siapa itu yang lari, Temen saya, Pak. Siapa namanya? Namanya Jeje. Kamu di mana, Kamil? Wah, ini. Kamu bawa alat ini ya. Ini punya siapa ini? Punya teman saya, Pak. Punya siapa ini? Punya teman saya, Pak. Mana punya kamu? Nih, punya siapa ini? Punya teman saya. Ini alat buat apa? Kamu melek matanya. Ini alat buat apa? Alat buat apa? Teman, Pak. Iya, alat buat apa? Alat buat apa ini? Jujur aja, jujur. Iya, Pak. Punya teman kamu ya? Iya, Pak. Bawa ada senpinya ya? Iya. Bawa langsung. Mantap Pak Polisi, selalu sigap beraksi. Betul sekali, dan Deba juga tentunya luar biasa. Keren. Nih. Thank you. Tapi kita perlu apresiasi kinerja bapak-bapak polisi karena ternyata menangkap pelaku kejahatan itu tidak mudah. Betul banget. Luar Oke, biasa. nah sekarang kita akan ke informasi selanjutnya nih pemirsa. Ini ada laporan masyarakat. Ya, jadi ada akun atau juga ada dari akun @masudin ya, Mas_Udin ini kepada petugas katanya tolong ditindak orang-orang yang suka coret-coret tembok, bikin jelek pemandangan kota aja, dan lokasinya ini ada di flyover Jalan Merdeka. Ya, sementara itu akun @pejalan_kaki08 melaporkan mohon dinas terkait memperbaiki jalan berlubang di Jalan Merpati. Sangat membahayakan pengguna jalan khususnya pada malam hari karena minim penerangan. Nah, yang berikut ini dari akun @gadispujaan kepada Dinas Kebersihan, mohon sampah yang ada di pinggir jalan bahagia segera diangkut karena sudah numpuk dan bau bagi warga agar jangan buang sampah sembarangan. Ya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Merah Putih peristiwa malam ini. Betul sekali. Kami bertiga pamit undur diri, saya Intan Mariana. Saya MC Ardi Winata. Dan saya Deba Depari. Dan sampai jumpa dan wassalamualaikum.